Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Niwipedia. Oke, pada video kita kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengatur halaman di Google Dokumen. Halaman di Google Dokumen itu perlu kita atur agar apa? Agar dokumen yang kita buat nantinya bisa dicetak di sebuah kertas atau di media yang tentunya memerlukan ukuran tertentu. Selain itu, dokumen itu bentuknya seperti apa? Lalu apa yang kita pelajari dari video kita kali ini? Yang kita pelajari yang pertama adalah bagaimana cara mengatur bentuk dokumen yang akan kita cetak. Apakah dalam posisi portrait atau dalam bentuk landscape. Ya, misalnya pada sebuah handphone, ya, handphone Anda ketika tegak seperti ini, seperti sekarang, seperti yang saya tampilkan di sini, ini posisinya adalah posisi portrait, ya, tegak. Sedangkan satunya adalah posisi landscape. Jadi ketika handphone Anda miringkan, posisi tidur mendatar, itu adalah posisi landscape. Itu bisa kita analogikan seperti sebuah kertas. Jadi kertas itu ketika tegap, ya, yang lebar di atas, maka itu adalah posisi portrait. Sedangkan ketika Anda miringkan, ya, itu adalah posisi landscape. Berikutnya, cara mengatur ukuran kertas yang kita gunakan. Ya, ukuran kertas itu ada banyak sekali. Ya, yang cukup tenar di Indonesia itu kurang lebih ada 3, ya, yang tentunya yang digunakan untuk penulisan dokumen dalam bentuk misalnya skripsi, karya ilmiah, proposal, dan lain-lain. Itu kebanyakan menggunakan 3 jenis ukuran. Yang pertama ada ukuran A4, nah, berikutnya ada ukuran A4S, dan yang ketiga adalah ukuran folio atau kita sering mengenal dengan ukuran HVS. Ya, jadi folio dengan HVS itu ukuran di pencetakan di komputer itu sama. Berikutnya yang ketiga yang kita pelajari yaitu mengenai fungsi menu tata letak. Ya, langsung saja bagaimana cara mengatur halaman di Google Dokumen. Yang pertama, ya, kita nanti bisa mengakses melalui menu titik 3 ini. Ya, untuk penataan halaman di sini tidak aktif, ya, karena posisi dokumen sedang tidak kita atur atau tidak kita edit. Untuk mengaktifkan tombol untuk pengaturan halaman atau penataan halaman, silahkan Anda edit terlebih dahulu dokumennya. Jadi dokumen ketika posisi siap untuk kerja seperti ini, baru nanti menunya akan tampil. Ya, saya ingatkan kembali bahwa penataan halaman ini sebaiknya dilakukan di awal. Sebelum Anda membuat dokumen, silahkan Anda lakukan pengaturan atau setting penataan halaman ini. Ya, ini menunya tampil sekarang. Silakan Anda klik penataan halamannya. Ya, ini ada 3 menu. Perlu saya sampaikan, menu di aplikasi Google Dokumen ketika menggunakan handphone Android atau di aplikasi yang Anda unduh di Play Store, itu menunya terbatas. Jadi hanya menampilkan orientasi, ukuran kertas, sama warna halaman. Sedangkan ketika Anda menggunakan laptop atau menggunakan komputer, nanti akan ada fasilitas tambahan yaitu untuk mengatur margin. Jadi margin itu adalah batas pengetikan. Jadi ada batas sebelah atas, ada batas sebelah kanan, sebelah bawah, dan sebelah kiri. Hanya saja ketika kita menggunakan handphone Android, menunya terbatas, jadi pengaturan margin itu tidak ditampilkan. Oke, minimal kita mengatur orientasi sama ukuran kertas terlebih dahulu
Untuk pengaturan lebih lanjut bisa dilakukan menggunakan laptop atau komputer. Oke, yang pertama adalah orientasi, portrait sama landscape. Tadi sudah saya jelaskan di awal, seperti tampilan di handphone Anda saat ini adalah posisi portrait ya, atau potret ya. Sedangkan landscape itu adalah posisi mendatar. Ya. Untuk contoh kali ini kita menggunakan menu potret saja. Berikutnya ini ada ukuran kertas. Ukuran kertas ada macam-macam. Ketika Anda belum pernah melakukan pengaturan, secara default atau secara bawaan yang terpilih adalah ukuran kertas A4. Ya, A4 ini cukup populer di Indonesia dan sering digunakan untuk sebagai ukuran karya ilmiah, skripsi dan lain sebagainya. Ya, A4 ini hampir mirip dengan ukuran letter, dan letter ini adalah ukuran A4S. Ya, dia lebih lebarnya lebih lebar sedikit, jadi selisih 0,6 cm. Ya. Terus berikutnya ada ukuran folio. Ya, folio inilah yang sering kita kenal menggunakan dengan ukuran HVS ya. Ini adalah ukuran folio. Jadi tentukan terlebih dahulu ukuran kertas yang akan Anda gunakan sebelum mengetik. Lalu apa dampaknya ketika Anda mengetik dengan ukuran folio terus nanti dicetak pakai kertas A4? Ya, kalau bisa Anda lihat di sini ukuran panjang kertasnya berbeda. Jadi ketika Anda mengetik menggunakan folio tapi kertas untuk mencetak nanti menggunakan A4, maka yang terjadi adalah dokumennya terpotong ya, terpotong. Demikian pun sebaliknya, ketika Anda mengaturnya menggunakan A4, Anda mengetik menggunakan folio, ketika Anda cetak maka sisa di bawahnya, sisa di bawah dokumen ya di kertas nanti itu akan tampak lebih panjang. Ya, jadi tentukan terlebih dahulu ukuran kertasnya apa. Sebagai contoh di sini kita gunakan folio. Kalau sudah selesai pemilihan kertas, silakan Anda back. Terus berikutnya Anda juga bisa mengatur warna halaman dari dokumen Anda. Ya, ada macam-macam. Terus untuk latihan di sini kita gunakan warna putih atau tanpa warna, karena kertas yang kita gunakan adalah warna putih. Kalau sudah, silakan di back. Ya. Penataan halaman sudah selesai. Ya. Di tampilan Anda saat ini atau di tampilan saya saat ini, tampilan ini menyesuaikan ukuran layar handphone, tidak menampilkan tampilan real atau sebenarnya dari kertas. Ya, jadi ini tidak mencerminkan tampilan pencetakan di kertas. Lalu bagaimana untuk menampilkan cetakan ketika nanti akan kita cetak di kertas? Ya, untuk mengaktifkannya silakan Anda pilih menu titik 3 ini. Terus lihat ada tata letak cetak. Silakan Anda aktifkan. Ya. Maka ini nanti tampilannya adalah tampilan pengetikan ketika menggunakan kertas. Ya, ukurannya seperti ini. Bisa kita zoom in, bisa kita zoom out. Ya. Ini ya, jadi ini pengetikannya seperti ketika kita menggunakan kertas. Jadi kalau nanti kita cetak, ya tampilannya seperti ini. Ya. Jadi itu ya. Jadi pengaturan halaman ini sekali lagi cukup penting, bisa Anda lakukan di awal sebelum melakukan pengetikan dokumen. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini, bagaimana cara mengatur halaman pada Google Dokumen. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.